Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Setiawan dari kelas 12 IPS 4, nomor absen 08. Berdiri di sini untuk menyampaikan materi mengenai gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Gerakan 30 September dalam dokumen pemerintah 30 September atau SPKI atau yang sering disebut G30 SPKI, Gestap 2, gerakan 30 September atau Gestop, gerakan 1 Oktober adalah peristiwa yang terjadi setelah semalam pada tanggal 30 September sampai dengan 1 Oktober 1965, ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia dengan beberapa orang lainnya hendak dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Adapun tokoh-tokoh revolusi yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI. Yang pertama ada 1. Jenderal TNI Ahmad Yani. Jenderal TNI Ahmad Yani lahir di Jenar, Purworejo pada tanggal 19 Juni 1922. Pada tahun 1962, ia diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi Panglima Angkatan ke-6 menggantikan Abdul Aziz Nasution. Pada tanggal 1 Oktober 1965, ia diculik dan dibunuh, dan jenazahnya dimasukkan di lubang buaya. Ia meninggal pada usia 43 tahun. Pada tanggal 5 Agustus 1965, diberi gelar pahlawan revolusi dan pangkatnya dinaikkan menjadi Anumerta. Untuk mengenang jasa Jenderal Ahmad Yani, nama sebagai nama jalan di Indonesia. Yang kedua ada Maijen S. Parman. Maijen S. Parman lahir di Wonosobo, Jawa Tengah pada tanggal 4 Agustus 1918. Semasa hidupnya, ia pernah mengenyam pendidikan di Amerika Serikat pada tahun 1951. S. Parman pernah menjabat sebagai staf kepala markas besar polisi tentara di Yogyakarta. Ia juga gugur pada 1 Oktober 1965 dan dimasukkan di dalam lubang buaya. Usai ditemukan, jenazahnya dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Untuk mengenang jasa S. Parman, namanya diabadikan sebagai nama jalan di berbagai Indonesia. Yang ketiga ada Jenderal R. Sueparto yang lahir di Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 20 Juni 1922. Menurut semasa pemerintahan Jepang di Indonesia, ia sempat ditawan dan dimasukkan dalam penjara. Namun ia berhasil kabur. Terakhir, ia pernah menjabat sebagai staf kepala anggota darat di Sumatera. Pada tanggal 1 Oktober 1965, ia diculik dan dibunuh. Menurut situs resmi Pemprov DKI Jakarta, usai ditemukan, jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Yang keempat yaitu ada D.I. Panjaitan. D.I. Panjaitan lahir di Sitorang, Balige pada tanggal 10 Juni 1925. Menurut situs resmi Pemprov DKI Jakarta, D.I. Panjaitan merupakan sosok yang gemar musik klasik dan merupakan penganut agama Protestan yang taat. Ia juga gugur dalam peristiwa 30 September itu. Setelah wafat, pangkatnya dinaikkan menjadi Mayor Jenderal Anumerta dan diberi gelar pahlawan revolusi.
Yang kelima ada Sutoyo Siswo Miharjo. Sutoyo Siswo Miharjo lahir di Kebumen pada tanggal 23 Agustus 1922. Sebelum menjadi tentara, ia sempat menjadi pegawai negeri sipil di kantor Kabupaten Purworejo. Namun ia berhenti secara terhormat pada tahun 1944. Sutoyo Siswo Miharjo juga diculik dan dibunuh. Jenazahnya dimasukkan di lubang buaya. Setelah ditemukan, jenazahnya dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, sama seperti pahlawan revolusi lainnya. Yang keenam yaitu ada Mas Tito Darmo atau MT Haryono. MT Haryono merupakan pahlawan revolusi dari Surabaya yang lahir pada tanggal 20 Januari 1924. Menurut situs resmi Pemprov DKI Jakarta, MT Haryono menguasai 4 bahasa, yaitu Indonesia, Jerman, Inggris, dan Belanda. Berkat kemampuannya itu, ia sering digunakan dalam perundingan dengan Belanda ataupun Inggris. Pada 1 September, ia merupakan salah satu jenderal yang hendak diculik. Namun pada saat kejadian, ia melawan. Namun ia tertembak. Jenazah MT Haryono juga dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Yang ketujuh ada Pierre Andries Denden. Pierre Andries Denden merupakan anggota TNI yang berpangkatan kapten yang lahir di Jakarta pada tanggal 21 Februari 1939. Ia merupakan ajudan Menko Hamkam Jenderal A.H. Nasution yang berhasil lolos dalam peristiwa 30 September. Pierre Denden juga diculik dan dibunuh di lubang buaya Jakarta Timur. Setelah jenazahnya ditemukan, dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Pierre Denden juga mendapat gelar Setia Lencana Sabta Negara. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, demikianlah hasil presentasi saya mengenai materi G30 SPKI Partai Komunis Indonesia. Apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.